Ya, haleluya. Luar biasa. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Puji Tuhan. Pasti senang. Kenapa? Akan diberkati. Nah, kecuali kalau saya akan marahi, saudara nggak senang. Tapi kalau saudara akan diberkati, pasti semua orang juga akan senang. Amin. Ya, saya akan bacakan selalu ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini menurut saya luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu berkhotbah tentang Allah dan Tuhan Yesus. Enggak pernah tentang kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena lewat pengenalan kita akan Allah dan Tuhan Yesus, hidup kita akan mengalami kelimpahan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu? Iya, itu baru mantap. Sehingga hidup kita benar-benar diberkati. Selalu berkemenangan. Amin. Ya, hari ini kita telah masuk kepada kitab yang ke-11 dari perjanjian baru. Wah, mantap ya Bapak Ibu ya. Iya, saya khotbah ini berurutan. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bahkan kelak nanti selesai kitab Wahyu. Perjanjian lama sudah selesai. Injil sudah selesai. Ya, dan sekarang masuk kepada kitab yang ke-11 dari perjanjian baru. Saudara tahu kitab apa yang ke-11? Kitab Filipi. Karena itulah judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Kitab Filipi. Judulnya adalah Rahasia Kitab Filipi. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Kitab Filipi. Jadi saudara bisa ngikuti di YouTube. Khotbah saya berurutan, saudara bisa ya lebih gampang lah untuk apa? Sebelum membaca Alkitab secara langsung, saudara bisa dengarkan dulu khotbah tentang seluruh kitab di Alkitab. Karena saya berurutan. Amin Bapak Ibu. Setiap minggu berurutan. Kecuali kalau ada hari-hari besar Kristen, itu saya lompati dulu sementara. Ya, seperti apa? Nanti ada Natal. Gitu Bapak Ibu. Itu saya harus skip dulu, lompatin dulu ya. Tapi setelah selesai Natal, saya lanjut lagi. Jadi benar-benar berurutan ya. Luar biasa. Iya, jadi ini adalah kitab Filipi. Kitab Filipi adalah salah satu surat dari Rasul Paulus. Surat ini berisi apa? Surat cinta. Oh bukan Bapak Ibu. Surat penggembalaan. Penggembalaan. Jadi Rasul Paulus mendirikan banyak gereja. Dan kemudian dia tinggalkan, dirikan lagi tempat lain. Tinggalkan, dirikan lagi tempat lain. Jadi benar-benar banyak sekali gereja yang didirikan. Dan ketika gereja itu sudah berjalan, ya ada aja masalah di setiap gereja ya. Nah lewat masalah-masalah itulah dilaporkan kepada Rasul Paulus. Kemudian Rasul Paulus menulis surat untuk memberikan solusi atas masalah itu. Dan luar biasanya lagi, masalah yang terjadi pada gereja masa lalu terulang lagi pada gereja sekarang ini. Dan itu akibatnya apa? Hasilnya apa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah apapun masalah gereja sekarang ini ada solusinya di Alkitab. Karena surat-surat Rasul Paulus menjelaskan, memberikan solusi apapun masalah yang terjadi pada gereja. Paham Bapak Ibu? Jadi Alkitab kita itu mantap banget. Bahkan sebenarnya, saudara kalau ngelihat di Injil, itu banyak kali ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Sebenarnya tujuannya jahat ya, untuk menjebak Tuhan Yesus. Tapi justru lewat pertanyaan-pertanyaan itu mewakili juga mungkin pertanyaan sebagian orang Kristen. Iya kan? Iya. Jadi pertanyaan kita sudah diwakili oleh ahli Taurat. Sehingga saudara tinggal baca saja Injil. Oh ini toh jawabannya. Yes. Oh ini toh maksudnya. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi tujuannya dulu jahat. Ingin menjebak Yesus. Tapi justru hari ini menjadi berkat bagi kita. Kenapa? Karena pertanyaan menjebak itu juga sekarang mungkin menjadi pertanyaan bagi setiap orang Kristen. Sebagian orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Jadi Alkitab kita itu mantap. Jadi ya Tuhan itu luar biasa. Hal-hal yang semula terkesannya jahat, tapi itu bisa menjadi berkat bagi kita hari ini. Termasuk juga penyaliban Tuhan Yesus. Jadi penyaliban Tuhan Yesus inilah sebenarnya wujud kebencian ahli Taurat imam kepada Tuhan Yesus.
Mereka bukan hanya ingin membunuh Yesus, tapi mereka juga ingin membuat Yesus matinya terkutuk. Tapi justru niat jahat itu menjadi berkat bagi kita hari ini. Karena lewat kematian Yesus disalib, kematian terkutuk ini, orang Kristen yang percaya ke Yesus, kita dibebaskan dari segala kutuk. Nah kan mantap ya Bapak Ibu ya. Jadi awalnya niat jahat orang itu bisa dibalik Tuhan menjadi berkat bagi kita. Luar biasa kan? Karena apa? Sebenarnya orang Yahudi hukuman mati itu bukan disalib. Ini hukuman mati dari orang Romawi Bapak Ibu. Tapi hukuman mati yang lazim di Israel apa? Dirajam batu. Sejak perjanjian lama demikian. Akan ketika dia mencuri gitu Bapak Ibu, ditimpuki dengan batu. Stefanus ditimpuki dengan batu kan? Iya. Jadi kematian yang wajar bagi orang Israel adalah ditimpuki batu. Tapi kenapa Yesus mati disalib? Karena kebencian ahli Taurat dan imam-imam. Mereka bukan saja ingin membunuh Yesus, bahkan ingin membuat Yesus matinya terkutuk. Oke Bapak Ibu. Nah, tapi justru itu juga yang membuat batu sandungan bagi orang Israel, orang Yahudi. Mereka nggak percaya Yesus, Mesias. Kenapa? Lah matinya dia terkutuk. Gimana mungkin Mesias? Ya gitu Bapak Ibu ya, cara paham ya. Nah, makanya Alkitab berkata salib itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Tapi bagi orang Yunani itu adalah kebodohan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi hal yang jahat bagi yang direncanakan orang itu bisa dibalikkan Tuhan menjadi berkat bagi kita. Amin. Nah sekarang surat Filipi, ini surat apa sih? Surat ini ditujukan Rasul Paulus kepada jemaat atau gereja di Filipi. Filipi itu adalah kota besar di daerah Makedonia. Ya, dan Makedonia ini adalah tempat orang-orang Romawi yang pensiunan. Gitu. Ayo. Jadi di situ banyak orang Romawi yang pensiun, tapi berarti apa? Jadi saudara bisa memperkirakan penduduk Filipi itu tua-tua gitu. Lah pensiunan, ya kan? Ya pensiunan sekarang berapa umurnya? 56 atau 55 ya. Nah jadi saudara bisa bayangkan penduduk Filipi itu tua-tua gitu. Haleluya Bapak Ibu. Tapi luar biasa ya. Disitulah Paulus mendirikan sebuah gereja. Oke Bapak Ibu. Nah Paulus bisa pergi ke Filipi, bisa menginjil ke Filipi, bisa mendirikan gereja di Filipi. Karena suatu malam Rasul Paulus mendapatkan penglihatan. Dia seperti ada orang memanggil-manggil dia. Hei mari ke sini, mari ke sini. Dan itu ditafsirkan oleh Rasul Paulus. Itu adalah panggilan Tuhan untuk Rasul Paulus pergi menginjil, mendirikan gereja di Filipi. Oke Bapak Ibu ya. Ya, itu di dalam Kisah Para Rasul. Loh Pak, kok Kisah Para Rasul ada hubungan sama Filipi? Iya. Nah, walaupun Kisah Para Rasul itu ditulis oleh orang berbeda, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh penulis Lukas. Jadi Lukas itu menulis 2 kitab, satu Injil Lukas, yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul ini adalah Lukas menceritakan pelayanan-pelayanan rasul-rasul, termasuk sebenarnya paling banyak pelayanan Rasul Paulus. Karena pelayanan Rasul Paulus ini luar biasa sekali. Sehingga apa? Paling banyak catatannya di dalam Kisah Para Rasul. Karena itulah kita bisa menghubungkan Kisah Para Rasul dengan kitab Filipi ini. Oke Bapak Ibu ya. Nah, jadi di situ terlihat bahwa Rasul Paulus mendapat penglihatan ada orang yang memanggil-manggil dia. Dan Paulus menyimpulkan bahwa Allah memanggil Paulus untuk menginjil ke daerah Makedonia. Oke Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Iya. Saya juga yakin Mount Hermon juga demikian. Dulu kita buka gereja pertama kali itu di Bekasi. Selama 3 bulan kita di Bekasi ya. Tapi itulah cara Tuhan membuat. Nah di situ nggak berkembang dan akhirnya kita pindah ke Ratu Plaza ini. Tapi puji Tuhan rupanya tempat kita di Ratu Plaza. Sehingga sekarang kita bisa melihat ada pertumbuhan. Bahkan juga kita melakukan banyak mujizat di sini. Iya banyak mujizat kan. Contohnya aja di Ratu Plaza ini. Dulu sepi sekarang sudah mulai ramai. Bahkan akhir bulan ini kata pemiliknya seluruh lantai sudah disewa orang. Wah luar biasa ya. Sekarang baru lantai 1 udah disewa toko kamera. Akhir bulan ini November ini seluruh lantai disewa. Dan kita juga berharap pengunjungnya juga banyak.
Amin Bapak Ibu. Iya, bahkan gang-gangnya ya di depan belakang Ratu Plaza sudah ada makanan-makanan Pujasera. Iya Bapak Ibu. Jadi saudara nanti bisa makan siang di situ. Tapi bayar masing-masing. Amin, amin. Iya, pokoknya mantap ya. Jadi bukan hanya Ratu Plaza, bahkan juga pemilik yang sama dari Landmark juga demikian. Menyaksikan adanya kuasa. Amin Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya. Jadi walaupun gereja kita baru berumur 1 tahun, tapi sudah banyak mujizat terjadi. Bahkan Ibu Mariana juga sudah bersaksi, vonis operasi karena ditabrak ojek motor, bebas operasi dengan pengurapan minyak. Amin Bapak Ibu. Luar biasa kan. Jadi banyak mujizat. Luar biasa. Walaupun baru 1 tahun. Ya luar biasa. Jadi Paulus itu dipanggil ke Makedonia. Tapi panggilan itu bukan jaminan bahwa pelayanan Rasul Paulus itu mulus dan lancar. Tidak jaminan. Sama seperti juga orang Israel dipanggil Tuhan keluar dari Mesir untuk masuk tanah Kanaan. Bukan jaminan mereka berjalan dengan mulus, dengan lancar. Tidak Bapak Ibu. Justru ketika mereka mengikuti Tuhan dan itu ditunjukkan mereka mengikuti tiang awan dan tiang api. Justru seringkali mereka menghadapi masalah. Tapi lewat masalah inilah Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya bagi umatnya. Amin Bapak Ibu. Luar biasa ya. Iya. Kenapa? Karena ternyata Paulus mendapat aniaya dan dipenjara di Filipi karena mengusir roh jahat dari seorang wanita. Jadi dia mengusir roh jahat dari seorang wanita dan itu rupanya peliharaan orang-orang kaya. Karena wanita ini kayak ada kuasa-kuasanya gitu Bapak Ibu. Ya, diusir Paulus sehingga wanita itu nggak punya kuasa lagi. Jadi orang kaya tadi, orang yang melihara dia itu jadi marah gitu Bapak Ibu ya. Nah, karena itulah Paulus dilaporkan sehingga Paulus masuk penjara. Ya, dianiaya di penjara lagi. Tapi rupanya itu juga adalah bagian rencana Tuhan. Kenapa? Karena lewat Paulus masuk penjara tadi, Paulus bisa memenangkan kepala penjara beserta keluarganya. Sehingga mereka diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya. Jadi rencana Tuhan itu kadang-kadang berliku-liku di luar dari pemikiran kita ya. Justru lewat masalah itu Tuhan rupanya ada rencana gitu. Ternyata Paulus harus masuk penjara agar bisa memenangkan keluarga kepala penjara. Nah, itu kan nggak bisa kepikir orang gitu ya. Tuh luar biasa. Sama juga seperti ketika gereja mula-mula mengalami aniaya. Kalau orang Kristus akan berpikir, kok Tuhan mengizinkan gereja mula-mula dianiaya? Kok Tuhan tidak lindungi sih? Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita Kristus kan kita bisa pertanyakan gitu ya. Tapi justru lewat aniaya tadi, itu bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena lewat aniaya tadi, orang-orang Kristen baru tadi tidak hanya mengumpul di Yerusalem, tapi mereka melarikan diri. Terjadi diaspora. Dan lewat mereka terdiaspora tadi, melarikan diri tadi, kemanapun mereka pergi, mereka menginjil. Dan lewat demikianlah Injil tersebar luas ke seluruh dunia. Lihat itu. Jadi cara Tuhan itu luar biasa, unik kadang-kadang. Lewat penderitaan bisa rencananya terjadi ya. Kalau enggak, saudara tahu. Orang Kristen mula-mula, gereja mula-mula, ngumpul aja di Yerusalem. Sehingga apa? Amanat agung itu gagal. Padahal apa? Perintah Tuhan Yesus, pergilah. Jadilah saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lah kalau ngumpul terus di Yerusalem, mana mungkin terjadi itu. Tapi lewat aniaya, mereka pergi melarikan diri. Tapi lewat melarikan diri tadilah tergenapi perintah tadi. Mereka bisa menginjil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kan? Jadi rencana Tuhan itu luar biasa ya. Kadang-kadang di balik masalah itu, ya tergenapi rencana Tuhan. Luar biasa ya. Nah, jadi demikian Bapak Ibu. Jadi Paulus itu dianiaya dan dipenjara di Filipi. Tapi lewat Paulus masuk penjara tadi, Paulus bisa memenangkan kepala penjara beserta keluarganya. Sehingga keluarga kepala penjara tadi bertobat dan diselamatkan. Luar biasa ya. Wah, indah banget nih Tuhan ini. Nah, coba kita lihat sekarang Filipi 2
ayat 5 sampai dengan 11. Kita baca bergantian ya. Ini menarik sekali. Saya juga akan menyingkapkan suatu rahasia di sini ya. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Saudara jangan berpikir saya itu pintar banget sehingga banyak singkapan-singkapan terjadi. Enggak Bapak Ibu, Tuhan aja yang menyingkapkan saya. Kenapa? Karena saya berfokus kepada khotbah tentang Tuhan Yesus. Dan ketika kita khotbah tentang Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ayat ada berkata, Tuhan Yesus Allah menyingkapkan semuanya. Kalau kita tidak khotbah tentang Tuhan Yesus, pikiran kita menjadi tumpul dan seperti berselubung. Tapi ketika kita khotbahkan Yesus, semua tersingkap. Luar biasa ya. Coba sekarang kita lihat Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Saya ayat 5 ganjil, Bapak Ibu genap ya. Mari kita baca bergantian. Saya mulai ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu, kata Paulus, ini ucapan Paulus, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6 Bapak Ibu. Ayat 7 saya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Stop dulu. Jadi Yesus mengambil rupa hamba. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil rupa anak Allah. Jadi Tuhan Yesus mengambil posisi kita agar kita diubahkan Yesus sehingga menjadi anak Allah. So, lihat itu. Jadi Yesus mati di salib agar kita bebas dari salib. Jadi Yesus menggantikan posisi kita. Ibu, Yesus mati terkutuk agar kita bebas kutuk. Yesus mati muda. Umur berapa Yesus meninggal? Salib 33 kira-kira ya. 33 tahun. Agar kita panjang umur. Gitu Bapak Ibu. Yesus mati menderita agar kita bebas penderitaan. Yesus mengucurkan darahnya agar kita bebas mengucurkan darah. Setelah itu, jadi Yesus mengambil posisi kita, menggantikan kita agar kita bisa mengambil posisi Yesus. Setelah itu, lanjut sekarang Bapak Ibu. 8. Iya, ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Stop. Nama Yesus ada di atas segala nama. Saudara sebutkan nama penyakit. Nama Yesus ada di atas nama penyakit kita. Sebutkan nama pergumulan kita. Nama Yesus ada di atas pergumulan kita. Sebutkan nama keterikatan. Nama Yesus ada di atas keterikatan kita. Sebutkan nama dosa. Nama Yesus ada di atas segala nama dosa kita. Jadi apapun nama Yesus ada di atasnya. Sehingga kita berharap, kita percaya kepada Yesus, maka kita menang atas segala nama di dunia ini. Ibu, luar biasa kan? Makanya tidak ada dosa yang tidak terampuni bagi orang Kristen. Iya, kalau seandainya, ini berandai-andai. Secara logika aja. Kalau seandainya ada dosa yang tidak terampuni, artinya apa? Dosa itu lebih besar dari Yesus. Lah iya dong, kalau ada yang tidak terampuni. Tapi karena nama Yesus mengatasi nama segala dosa, maka di dalam Yesus semua dosa terampuni. Dosa yang tidak terampuni adalah kalau saudara baca konteksnya adalah dosa bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang yang tidak percaya benar ada dosa. Kenapa? Hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Ibu? Ya kalau di luar Yesus ya mereka nggak punya pengampunan. Paham? Ya tadi sudah saya bacakan nama dia segala nama ayat 10 Bapak Ibu. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya ayat 11 saya. Terakhir, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Coba scroll ke atas lagi Bu, di atas segala nama. Ayat 9, coba ayat 9 Bu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kenapa Yesus diangkat Allah demikian tinggi? Karena Yesus setia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan lewat kematian Yesus di atas kayu salib, itulah penggenapan hukum Taurat. Ya, kenapa salib adalah penggenapan hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu intinya adalah salib. Kok bisa Pak ini? Hukum Taurat ada berapa? 10. Kalau 10-nya yang kita rangkum, muncul 2 hukum kasih. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan kasih yang kedua, kasih kepada sesama seperti diri kita
sendiri. Kalau dua hukum kasih ini kita rangkum lagi, muncul satu kata. Kata apa? Salib. Kok bisa salib, Pak? Iya, lihat aja salib saya ini. Ada berapa tiang? Dua, satu yang tegak, satu yang mendatar. Yang tegak inilah yang mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Yang datar inilah mengasihi sama seperti diri sendiri. Saya lihat itu. Jadi hukum Taurat itu bisa dikatakan satu kata, salib. Itulah sebabnya kenapa Yesus matinya disalib. Walaupun latar belakangnya karena kebencian imam-imam ahli Taurat Farisi. Tapi lewat Yesus disalib. Yesus menggenapi rancangan Allah. Mati disalib agar hukum Taurat tergenapi. Dan lewat hukum Taurat tergenapi. Saudara tahu apa? Maka orang Kristen cukup percaya kepada Yesus. Maka dianggap telah menggenapi hukum Taurat. Makanya di dalam Roma 10 ayat 4 dikatakan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga yang percaya akan dibenarkan. Jadi kebenaran kita bukan dengan melakukan hukum Taurat, tapi kebenaran kita dengan percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Jadi Yesus telah menggantikan kita mengerjakan hukum Taurat. Lihat itu luar biasa. Seperti apa Pak kira-kira bayangan? Ya seperti bayangannya kayak saudara ditraktir lah. Saudara makan pasti harus bayar kan? Harus dong, kalau nggak benjol saudara sama sapam. Iya kan? Iya dong, bayar kan? Tapi ada kondisi saudara tidak perlu bayar. Kalau apa? Kalau di restoran itu ternyata ada juga teman saudara yang sedang makan juga. Dilihat saudara nggak lihat dia lihat saudara dan dia duluan selesai. Dia kemudian bayar di kasir, termasuk juga membayar makanan saudara. Sehingga ketika saudara sudah selesai makan, saudara akan bayar. Kasirnya berkata, Pak, tadi teman Bapak sudah bayari makanan Bapak. Dan apa sikap saudara? Ada dua. Saudara percaya bahwa saudara sudah dibayari, maka saudara tidak perlu membayar. Tinggal terima kasih, saudara keluar dari restoran. Benar? Tapi kalau saudara tidak percaya, jarang-jarang ada orang baik mentraktir saya. Jangan-jangan ini jebakan Batman gitu Bapak. Nanti benjol lagi saya. Saudara saya bayar aja lah. Jadi ada dua sikap. Jadi kalau kita percaya bahwa teman kita setelah bayar kita, maka kita bisa keluar. Cukup percaya saja. Sudah dibayar, terima kasih. Tapi kalau saudara tidak percaya, saudara harus bayar sendiri kan. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Kalau saudara percaya kepada Yesus telah membayar lunas semuanya tuntutan hukum Taurat, saya cukup percaya. Saudara cukup percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya Yesus, mereka harus melakukan hukum Taurat. Lihat bedanya? Lihat bedanya? Tuh, luar biasa sekali kan Tuhan kan? Iya, kan Yesus kan membayar lunas kan? Lah iya sama tadi kayak di restoran. Udah membayar lunas. Lah bagian kita ngapain? Ya percaya aja. Terima kasih, saya udah dibayari. Benar kan? Tapi bagi orang yang tidak percaya Yesus, ya mereka harus melakukan hukum Taurat dong. Soalnya itu. Gitulah kira-kira. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan kalau kita mengacu kepada Ulangan 28 ayat 1, ketika orang bisa mendengar dan melakukan hukum Taurat seluruhnya, maka namanya diangkat di atas segala bangsa. Itulah sebabnya kenapa Yesus namanya diangkat di atas segala nama. Kenapa? Karena itu menggenapi Ulangan 28 ayat 1. Lihat itu luar biasa kan? Coba kita lihat Ulangan 28 ayat 1. Jadi ini mengacu ke situ Filipi ini. Kenapa nama Yesus diangkat di segala nama? Karena Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Telah menggenapi hukum Taurat. Jadi ada kaitannya dengan perjanjian lama. Itu tuh sebabnya kenapa nama Yesus diangkat di segala nama. Karena Yesus telah mati, taat sampai mati di atas kayu salib. Menggenapi hukum Taurat. Paham Bapak Ibu? Nah jadi bukan lepas gitu ayat. Tapi ada kaitannya dengan ayat perjanjian lama. Cakep ya Tuhan kita ya. Ulangan 28 ayat 1. Ini saya bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Perintah apa nih? Hukum Taurat yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Inilah kaitan dengan Filipi tadi. Lihat Bapak Ibu kaitannya. Tuh. Jadi bukan sembarangan itu. Allah itu luar biasa ya. Jadi saudara kalau baca Alkitab paling indah itu kalau saudara kaitkan. Kalau saudara baca perjanjian lama, saudara lihat
nubuatan dalam perjanjian lama itu tergenapi dalam perjanjian barunya di mana? Atau sebaliknya, ketika saudara baca perjanjian baru, saudara lihat kapan ayat ini dinubuatkan. Saudara lihat dalam perjanjian lama. Dan puji Tuhan sekarang itu Alkitab buku ya, menolong sekali. Bahkan juga Alkitab di handphone saudara juga menolong sekali. Kalau di handphone ada linknya ke perjanjian lama, itu ada bintang di akhir dari ayat itu, ada bintang. Saudara klik aja bintang itu, dia nanti akan membuka gitu Bapak Ibu ya, perjanjian lama atau yang terkait, ayat terkait. Oke? Sedangkan kalau dalam bentuk buku, itu ada catatan kakinya di bawah. Saudara bisa lihat ada yang kecil-kecil gitu Bapak Ibu, ada catatan kakinya. Ya, ada kecil-kecil. Nah, saudara lihat itu, itulah kaitannya. Jadi disebutkan pada catatan kaki itu, ayat ini mengacu kepada ayat sebelumnya. Atau ayat yang lain di perjanjian lama atau perjanjian baru. Amin Bapak Ibu. Jadi sekarang udah dimudahkan. Oke, ya puji Tuhan ya. Sekarang luar biasa. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi Paulus itu meminta jemaat Filipi untuk menaruh pikiran dan perasaan Kristus di hidup mereka. Jadi perasaan, pikiran dan perasaan. Kenapa? Karena Filipi tadi, apa saya katakan di awal, tempat pensiunan orang Romawi. Dan orang Romawi itu dulu itu adalah bangsa yang keren, yang terhormat gitu loh Bapak Ibu. Kalau orang punya bangsa Romawi, status warga negara Romawi, wah mereka itu takut. Orang-orang takut. Bahkan juga Paulus ketika menyatakan dirinya orang Romawi, takut orang yang mau menjarakan dia. Iya, jadi bangsa Romawi ini dulu bangsa yang karena dulu menjajah banyak daerah yang luas, jadi disegani orang. Kalau sekarang kira-kira apa? Bangsa Amerika. Kalau saudara lihat, kalau saudara ngaku bangsa Amerika, orang Amerika nih. Gitu. Iya kan? Iya kan? Kira-kira gitulah. Jadi cenderung orang Amerika itu kan nganggap remeh bangsa lain kan. Karena mereka dianggap super power dan super ekonomi kan. Iya. Sehingga mereka nganggap bangsa lain itu ya rendah lah gitu Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan bangsa Romawi dulu. Ketika mereka sadar mereka adalah warga negara Romawi, mereka nganggap remeh bangsa non-Romawi. Saudara paham itu? Nah makanya kesombongan inilah yang ingin dihilangkan oleh Rasul Paulus dengan berkata, hendaklah jemaat Filipi menaruh pikiran dan perasaan Kristus di hidup mereka. Kamu itu jangan sombong karena mentang-mentang bangsa Romawi gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Nah gitu. Luar biasa ya. Luar biasa gitu Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk ke Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Ini banyak sekali kontroversialnya nih. Tapi hari ini saya jelaskan bagi kita ya. Ya luar biasa ya. Filipi 2 ayat 12 sampai 13 ini seringkali menjadi kontroversi. Ya kontroversi. Tapi hari ini menjadi jelas bagi kita. Oke, Filipi 2 ayat 12 sampai 13 ini saya bacakan ya. Ini ucapan Rasul Paulus. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Katakan kerjakan keselamatanmu. Oke. Saudara ingat itu ya. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13 terkesan bertentangan dengan ayat 12. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kok kesannya bertentangan Pak? Pada ayat 12 dikatakan kita yang mengerjakan keselamatan. Sedangkan ayat 13 dikatakan Allah lah yang mengerjakan. Loh yang benar yang mana nih? Terus itu terkesan bertentangan ya. Dan ketika orang tidak mengerti konteksnya, mereka itu jadi bingung. Kok kita disuruhkan mengerjakan keselamatan kita, tapi ayat 13-nya kita bahwa Allah yang mengerjakan keselamatan kita. Yang benar yang mana dong? Setelah itu iya benar juga ya. Saudara baru sadar kan? Makanya saya tadi minta ngulang saudara bacakan, kita mengerjakan keselamatan kita. Saya ingin katakan, mengerjakan keselamatan ini ada dua. Ya, ada dua. Puji Tuhan saya mendengarkan ada satu khotbah pendeta. Dia menjelaskan istilah, ada dua istilah. Satu namanya walk in, bekerja di dalam.
Sedangkan yang kedua adalah walk out. Nah, walk in artinya Allah yang bekerja di dalam kita pertama kali. Allah yang mengerjakan keselamatan kita. Allah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita sehingga kita beroleh keselamatan. Itulah namanya walk in. Yang pertama kali harus terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Dan ketika orang Kristen telah selamat, maka orang Kristen wajib melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Menyebarkan, bersaksi tentang berita keselamatan Tuhan Yesus. Itulah namanya walk out. Jadi keselamatan kita bukan saja kita nikmati sendiri, tapi kita sebarluaskan kepada orang lain. Lewat kesaksian kita, lewat penginjilan kita, lewat kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Itulah namanya walk out. Jadi bukan saja kita menerima Allah yang bekerja dalam diri kita, ketika kita sudah selamat, maka hendaklah kita menyebarluaskan keselamatan tadi. Itulah kita kerjakan keselamatan. Paham Bapak Ibu? Jadi ayat 12 dan ayat 13 tidak bertentangan. Tetapi ayat itu harus saudara lihat. Pertama kali Allah yang bekerja di dalam kita. Dan ketika kita sudah selamat, hendaklah kita mengerjakan keselamatan itu. Sehingga orang lain juga beroleh keselamatan. Paham Bapak Ibu? Yes. Jadi gak ada pertentangan ya. Kesannya tadi kan bertentangan kan. Ayat 12 berkata kita kerjakan keselamatan. Benar? Sedangkan ayat 13 Allah yang mengerjakan. Kok kesannya bertentangan? Enggak ya. Ya, jadi yang terjadi pertama kali adalah Allah yang bekerja di dalam kita. Dan ketika kita telah beroleh keselamatan, maka kita wajib mengerjakan keselamatan kita. Sehingga orang lain juga beroleh keselamatan. Paham Bapak Ibu? Amin. Iya gitu Bapak Ibu. Jadi enggak bertentangan ya. Cakep. Nah berikutnya orang Kristen jangan mengandalkan hal-hal lahiriah. Jadi orang Kristen jangan mengandalkan kecerdasannya. Orang Kristen jangan mengandalkan kekuatannya. Orang Kristen jangan mengandalkan kekayaannya. Orang Kristen jangan mengandalkan networkingnya. Orang Kristen jangan mengandalkan pergaulannya. Karena apa? Ketika orang Kristen mengandalkan kekuatannya dan orang lain, maka terkutuklah mereka. Itu kata Yeremia. Benar Bapak Ibu? Benar Bapak Ibu? Iya. Tapi ya sama seperti Rasul Paulus juga. Dia tidak mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Padahal Rasul Paulus itu hebat banget Bapak Ibu. Hebat banget. Dia benar-benar orang Israel asli, keturunan Benjamin. Dia dibaptis, dia disunat. Ya Bapak Ibu, ya dia disunat. Bahkan juga dia sangat pintar sehingga menguasai Taurat. Jadi dia itu termasuk ahli Taurat. Tapi penguasanya luar biasa. Dan kelihatan dari surat-suratnya. Mantap banget itu. Sehingga apa? 2/3 kitab perjanjian baru dia nulis. Jadi artinya apa? Seluruh rasul dikumpulkan masih kalah sama Rasul Paulus. Kenapa? Paling enggak, mereka cuma 1/3. Rasul Paulus kan 2/3 kan. Jadi luar biasa banyak kan. Iya, dan memang dia hebat. Hebat. Jadi kalau dia mengandalkan, Rasul Paulus mengandalkan kehebatannya, wah dia sebenarnya layak. Tapi dia berkata, aku bukan mengandalkan kekuatanku, bukan mengandalkan keberadaanku, tapi dia mengandalkan anugerah Tuhan Yesus. Amin. Dan bahkan Rasul Paulus dengan ekstrem berkata, semuanya aku anggap rugi. Bahkan aku anggap sampah. Wow, luar biasa ya. Makanya juga orang Kristen demikian. Jangan mengandalkan apa yang ada pada diri saudara. Tapi kita hendaklah mengandalkan apa yang ada pada Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Amin. Bahkan dia menganggap apa yang dia punya selama ini dianggap kerugian. Bahkan sampah. Iya Bapak. Saudara pernah dengar itu? Oh, kita baca aja lah daripada saudara kayak Pak Pendeta Hari itu ngada-ngada. Benar di Filipi 3 ayat 8. Coba kita lihat Filipi 3 ayat 8. Iya, ini Paulus. Sebenarnya dia bisa membanggakan diri. Dia pinter, ahli Taurat. Mantap banget. Filipi 3 ayat 8. Nih, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya
sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tuh lihat tuh, ekstrim dia kan. Kerugian dan menganggap sampah. Wow. Soalnya itu tuh. Jadi saudara orang Kristen jangan mengandalkan kehebatan saudara ya. Walaupun saudara hebat, benar hebat. Tapi saudara jangan sombongkan diri saudara ya. Ya, Rasul Paulus itu sebenarnya layak dia menyombongkan diri. Tapi dia berkata semua itu adalah kerugian dan sampah ketika aku mengenal Kristus. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Ya. Bahkan juga ada ayat. Oh kita baca saja. Filipi 4 ayat 4. Ayat 13 sama 19. Filipi 4 ayat 13 ini itu dihafal oleh Pak Joni. Wah saya surprise juga itu Pak Joni ya. Hafal berarti Pak Joni ini suka baca Alkitab juga. Hebat itu. Filipi 4 ayat 4, 13 dan 19 ya. Loncat-loncat menghemat waktu lah. Ya. Nah. Coba Filipi 4 ayat 4. Nih saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Stop dulu. Ya, bersukacita. Jadi kita harus bersukacita. Tidak ada dikatakan ketika kita diberkati, ketika kita sehat. Tidak. Tetap bersukacita dalam apapun kondisi kita. Oke Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kalau saudara tahu kondisi Paulus pada saat menulis bersukacitalah senantiasa. Dia sedang ada di penjara. Jadi saudara bisa bertanya, kok di penjara dia bisa bersukacita? Iya, karena dia bersukacita bukan mengandalkan apa yang dia sedang alami, tapi dia mengandalkan dia ada bersama dengan Tuhan. Oke Bapak Ibu ya, jadi sukacitanya tidak tergoyahkan oleh kondisi, keadaan. Hal yang sama juga dengan kita, ya jangan ya terpengaruh oleh kondisi atau keadaan ya. Amin. Dan saudara juga harus percaya, ini saya ingin katakan sesuatu. Seringkali ketika ada masalah, berikutnya Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kita. Iya Bapak Ibu, iya seringkali. Ketika saudara melihat bangsa Israel juga mengalami banyak masalah ketika berjalan di padang gurun, itu justru dipakai Tuhan menjadi kesempatan untuk menyatakan kuasa mujizatnya bagi bangsa Israel. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Demikian juga ketika bangsa Israel masih dijajah di Mesir, ada 10 mujizat kan? Saudara tahu, 10 mujizat itu bisa terjadi karena apa? Karena Firaun keras kepala, tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan saudara kalau kejar lagi, periksa lagi ayat sebelumnya. Ternyata Firaun itu bukan pada dasarnya keras kepala, tapi Allah yang membuat Firaun itu keras kepala. Jadi Allah yang berbuat. Kenapa Allah membuat Firaun keras kepala? Agar banyak mujizat bisa dinyatakan Tuhan ketika bangsa Israel di Mesir. Coba kalau seandainya Firaun, saya ajak saudara berpikir. Kalau seandainya Firaun langsung membebaskan bangsa Israel ketika mujizat pertama terjadi. Maka mujizat hanya satu yang terjadi. Itu. Tapi karena Firaun itu keras kepala, bisa terjadi 10 mujizat di Mesir. Seperti itu. Oh, iya. Jadi Allah yang mengeraskan kepala si Firaun. Bukan memang pada dasarnya Firaun keras kepala. Enggak. Jadi saudara lihat. Masalah itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa mujizatnya. Amin. Iya luar biasa ya. Nah tadi ayat 4, sekarang ayat 13. Ini ayatnya yang suka dikutip oleh Pak Joni Onggo. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Wah luar biasa nih Pak Joni ya. Saya aja waktu Pak Joni ngucapin surprise juga. Wih, mantap ini Pak Joni. Iya kan? Iya luar biasa. Oke Bapak Ibu ya. 19-nya coba kita lihat sekarang loncat. Ya, oh ya, para penonton mungkin nggak ada yang kenal Pak Joni. Pak Joni Onggo itu siapa? Itu pemilik Ratu Plaza dan Landmark. Supaya saudara bisa tergambar sedapnya gitu. Ya, sekarang ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut, katakan dengan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara tahu arti kata menurut? Misalnya gini, misalkan saya punya deposito 1 miliar. Saudara percaya? Aminin dong. Amin.
Ya, misalkan saya punya deposito 1 miliar, ya amin, amin, amin. Kalau saya berkata kepada saudara, saya akan memberi sebagian deposito saya kepada saudara, maka saudara jangan berharap banyak. Kalau sebagian bisa saja saya kasih saudara 1 juta. Benar Bapak Ibu ya? Benar kan? Nah iya, kalau saya katakan ya saya akan memberikan saudara sebagian dari deposito saya. Ya mungkin aja saya kasih 1 juta. Benar Bapak Ibu ya? Tapi kalau saya katakan saya akan memberi saudara menurut deposito saya, maka sebesar apapun deposito saya, itu saya beri kepada saudara. Nah, nah itulah bedanya menurut. Jadi kalau dikatakan ayat tadi, menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus, maka segala kekayaan dan kemuliaan Yesus diberikan kepada kita. Kan mantap itu. Iya, jadi maknanya nih dahsyat kata menurut itu. Bukan sebagian ya. Amin. Amin. Bukan sebagian. Tapi menurut, jadi artinya apa? Seberapa besar juga kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Yesus itu diberikan kepada kita. Mantap banget kan? Tuh makanya kata menurut ini penting sekali. Ya, jadi bukan sebagian kan? Enggak kan? Enggak sebagian kan? Menurut kan? Jadi berapa besar pun kekayaan dan kemuliaan Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita. Wih mantap banget itu. Kecuali kalau ada kata sebagian. Jadi saudara jangan berharap banyak kalau kata sebagian. Oke Bapak Ibu ya, menurut ya, jadi dahsyat sekali tuh berkat Allah kepada umatnya. Amin Bapak Ibu. Nah jadi demikian Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi karena itulah bagi kita hari ini, mari jangan kita mengandalkan kehebatan diri kita. Jangan kita mengandalkan apapun yang ada dalam diri kita. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan luar biasa sekali. Karena Allah akan memberikan seluruh kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus kepada setiap kita yang percaya. Amin. Ya mengandalkan Yesus. Jadi kata menurut itu penting ya. Penting ya, itu artinya seluruhnya kita dapat. Ya, oke Bapak Ibu ya. Saudara diberkati amin. Saya simpulkan saja khotbah ini. Rasul Paulus menginjil ke Filipi di Makedonia karena penglihatan atas panggilan Allah. Yang kedua, hal yang sama juga harus dilakukan orang Kristen. Kita harus melakukan segala sesuatu, khususnya pelayanan, karena panggilan Allah, bukan karena keinginan emosional kita. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita.